Assalamualaikum. Kemarin udah kita ringkaskan ya pendapat beberapa pakar tentang suatu paradoks bahwa secara umum banyak hal yang gaspol autofagi itu malah meredam maksimalisasi mitokondrial sel-sel. Terus salah satu analoginya pakai skuter ini nih. Selagi dia direparasi di bengkel, dia nggak bisa digaspol untuk bepergian dari titik A ke titik B. Nah, tapi ini ada yang mendebat atau meluruskan lagi bahwa hakikatnya reparasi yang benar itu ujungnya nanti setelah selesai memungkinkan sang skuter untuk digas lebih bagus lagi. Benar sih, jangka panjangnya itu memang autofagi yang optimal akan bermanfaat untuk maksimalisasi mitokondria. Tapi pada banyak kondisi itu tidak bisa terjadi bersamaan. Pertamanya itu. Keduanya, maksimalisasi yang belakangan itu pun bisa keganggu, nggak optimal kalau ngegas autofaginya itu lebay. Nah, tapi sudahlah, soal detail ilmiahnya ini ranahnya para ahli. Dan untuk keseharian kita, mending kita tambahkan beberapa kasus yang kondisi khusus aja nih. Supaya pas kita praktekin ya jadi ingat. Karena ingat jadi nggak kebablasan. Catatannya ini nggak komprehensif ya. Hanya sekedar beberapa contoh kasus. Kasus pertama, kalau kita fasting terlalu intens. Masih oke untuk ngegas autofagi, tapi udah terlalu intens untuk maksimalisasi mitokondria. Nah, ini bisa kejadian. Bisa intensnya ini karena frekuensinya keseringan, bisa juga durasinya kelamaan, atau kombinasi keduanya. Nah, autofagi ini bakal gaspol sih kalau fastingnya makin intens. Dan sesuai risetnya Dr. Rusuni, ujungnya nanti cenderungnya akan positif untuk sel-sel di tubuh kita termasuk mitokondrianya. Akan tetapi, ya beneran ini, kalau kelewat semangat fastingnya itu ada mitokondria sel-sel tertentu yang akan sempat kena hit dan terus susah dipulihkan lagi. Contoh nih, ya cukup lazim ya itu yang di tepi-tepi. Belum lama saya dengar sharingnya pakar ahli kulit dan rambut ya. Mereka kasih beberapa warning bahwa puasa intens tertentu mendatangkan manfaat bagus sih terhadap organ-organ dalam. Tapi kalau dia sempat mendatangkan kerontokan rambut, kerusakan kulit kayak gitu, dan ini beneran sering kejadian berdasarkan riset-riset terkini, nah, si rambut rontok itu banyak yang nggak bisa balik. Nah, nasib lah itu ya. Bisa juga seperti yang sering kita bilang, yang intens puasa itu wajahnya terus kelihatan cowong gitu. Memang sih, sisi luar kayak rambut, kulit, lemak tertentu bawah kulit, itu kena dampak sebatas tertentu ya udahlah. Mungkin masih bisa dibilang sepadan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh organ-organ dalam. Tapi idealnya banget tentu dalamnya bagus dapat, luarnya juga kejaga. Hikmahnya di sini ya, hati-hatilah. Yang semangat fasting, cukup intens, itu keadaan kulit, rambut mesti senantiasa dimonitor. Kalau kurang balance antara puasa dan pestanya, atau puasanya kelewat semangat, itu mitokondria di sekitar sel-sel kulit, rambut bisa kena dampak negatif. Itu kasus pertama. Kasus kedua itu kalau AMPK pathway digas dimunculkan dengan metformin. Metformin ini aslinya obat diabetes ya, tapi secara umum diketahui ya ini bisa memicu AMPK pathway. AMPK pathway merupakan awalannya autofagi. Nah, karena itulah pakar kayak Dr. David Sinclair ya, ini aliran terus memfungsikan metformin ini sebagai suatu suplemen murah meriah gitu. Nah, padahal mereka nggak diabetes. Ternyata benar sih, metformin ini memicu AMPK pathway dan jadinya ngegas autofagi, sekalipun orangnya nggak puasa dengan intens. Tapi efek sampingnya, karena bagaimanapun, ya ini kan chemical yang tidak alami ya. Metformin ini berkecenderungan melemahkan mitokondria sel-sel. Contoh kasus ketiga ini mirip dengan metformin itu, tapi dengan makanan atau suplemen yang mengandung polifenol tertentu. Sayur-sayuran tertentu, herbal-herbalan tertentu, itu mengandung senyawa alami yang masuk kelompok polifenol. Dulu pernah kita bahas. Nah, aslinya polifenol ini racun pada tumbuh-tumbuhan untuk pertahanan diri mereka. Kalau jumlahnya terukur, polifenol ini memunculkan gembengan positif di tubuh kita. Terus dia memicu AMPK pathway, dari situ terus autofagi pun ngegas. Nah, tapi karena dasarnya dia itu racun ya, kalau dosisnya cukup tinggi, dia ini idem sama metformin tadi, berkecenderungan melemahkan mitokondria sel-sel. Satu contoh lagi itu jurus-jurus yang memunculkan semacam hipoksia terbatas. Hipoksia ini kurang asupan oksigen, yaitu secara terbatas ya. Kalau kebablasan, jelek banget nih, manusia bisa bablas. Kayak contohnya ya, kalau orang olahraga selam gitu, atau senam penarasan tertentu ya, atau aktivitas sejenis itu. Bisa tuh memicu hipoksia dikit-dikit. Dan seperti itu, dulu pernah kita bahas, ujungnya dia memicu sinyal survival yang kenceng, yang berefek ngegas autofagi juga. Daur ulang protein-protein dan kelincing sampah-sampah di tubuh kita, itu akan ngegas demi memperkuat daya survival. Tapi, ini ada kecenderungan negatif terhadap mitokondria sel-sel. Jadi hati-hatilah ya, kalau mau ngegas autofagi melalui jalur sini.
Ini mirip sama terapi panas, terapi dingin yang sudah kita diskusikan pada video yang lalu. Contoh berikutnya itu kalau kita olahraga berlebihan atau over exercise. Nah, udah jelas nih ya. Setiap kali pakar membahas soal mitokondria, kerja atau exercise yang kelewat over itu dampaknya jelek terhadap mitokondria sel-sel. Walaupun di sisi lain ya dalam pemunculan autofagi itu makin keras olah fisiknya, dampaknya terhadap autofagi cenderung akan semakin nyata asalkan jangan kebablasan. Bahkan beberapa pakar itu berkelakar ya. Anything yang tidak membunuh kalian itu akan memperkuat diri kalian. Cuma ini ya yang optimal untuk mitokondria itu cenderung belum cukup maksimal untuk autofagi, sedangkan yang cukup maksimal untuk autofagi itu untuk mitokondria seringnya sudah agak too much gitu ya. Nah, pastinya jadi susah nih kalau pengen dapat dua-duanya sekaligus. Yang masih mungkin itu ya ganti-gantian. Kali ini olahraganya fokus untuk mitokondria, lain waktu demi autofagi. Berselang-seling, karena bagaimanapun kita butuh dua-duanya. Oke lah, ini beberapa contoh ya. Nggak komprehensif, tapi semoga dengan gambaran beberapa contoh ini, kita semua bisa jadi mengira-ngira tuh ya. Betapa untuk sehat secara optimal jangka panjang, kita itu nggak bisa ekstrim, nguber satu hal saja. Kita mesti serba balance. Nah, kalau kita kacamata kuda, nguber satu hal, bisa jadi kita terus mengorbankan hal yang lain, padahal itu penting juga untuk kita. Oke deh, ini singkat dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.